Shalom Jemaat BCS dimanapun Anda berada. 1 bulan di tahun 2021 ini dalam keadaan baik dan buruknya boleh kita sama-sama lewati dengan pertolongan dari Tuhan. Dalam minggu pertama di bulan kedua ini, Tuhan kembali mengajak setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari saudara dengan segenap hati dan pikiran kita memuji Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Ibadah kami pada hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita mau kembali nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Mari naikkan ucapan syukur dan sembah kita kepadanya.
Tuhan, anak-anak-Mu yang kembali datang pada hari ini dengan segala keberadaan kami, dengan segala kekurangan, dan bahkan dengan segala keberdosaan kami. Engkau yang melayakkan setiap kami untuk boleh ada pada hari ini, kembali datang untuk menikmati hadirat-Mu, untuk kembali datang mendekat kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau yang sungguh mengasihi setiap kami. Engkaulah satu-satunya Bapa yang menerima kami apa adanya. Dan Kau sendiri juga yang terus memproses setiap kami untuk dapat menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Oleh karena itu kami mau terus memuliakan nama-Mu, dan kami mau terus berjalan bersama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita mau angkat satu pujian ini, karena kita yang telah menerima karya penebusan darinya dengan darah yang kudus. Dan mari bersama-sama kita nyatakan kalau kita punya Allah yang besar dan hidup. Dengan
Mari dengan penuh keyakinan bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita punya seorang sahabat yang sungguh setia dan bahkan tak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Dan bahkan dia sendiri yang akan menjadi sang penolong dan juga sumber pengharapan bagi setiap kita. Oleh karena itu mari kita mau terus datang mendekat kepadanya. Dan mari kita mau siapkan hati untuk kembali diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Di matamu
Shalom, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan dibagikan. Berkatalah kepada setiap kami Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Biarlah firman-Mu boleh menjadi satu pedang yang menegur setiap kami, yang mengajarkan setiap kami, bahkan yang juga memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan tema dekat tapi jauh. Gimana caranya ya dekat tapi jauh? Kita buka dulu dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 39. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Lalu Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Saudara, saya pernah melihat satu buah video ilustrasi, jadi ini bukan kisah nyata ya, ilustrasi. Ceritanya tentang seorang perempuan kulit putih di Amerika maksudnya ya. Orang kulit putih, dia baru saja dengan satu keluarganya itu pindah dalam satu perumahan. Lalu suatu hari perempuannya ini baru pulang dari kantornya, baru turun dari mobil, dan ketika dia melihat, baru mau masuk nih ke rumah, dia melihat ada seorang pria berkulit hitam sedang mengayuh sepeda, tapi tangan satunya lagi memegang sepeda yang lain. Jadi dia sambil naik sepeda sambil nenteng sepeda yang lain. Saudara melihat hal tersebut, perempuan ini segera memberhentikan dia. Stop. Lalu laki-laki ini bingung, karena gak kenal, tiba-tiba stop. Dia tanya, ada apa? Lalu perempuan itu bertanya, "Ini sepeda kamu dapat dari mana?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Ini saya sedang berusaha mengembalikan sepeda ini karena tadi ada orang di sebelah sana yang sepedanya itu mau dicuri. Ini saya lagi bantu dia." Mendengar penjelasan pria berkulit hitam itu, perempuan ini ternyata tidak puas, saudara. Apa yang dilakukan? Dia berkata kepada laki-laki ini, "Jangan bohong kamu, pasti ini sepeda curian kan? Kamu curi dari mana ini sepedanya?" Ternyata mendengar penjelasan dari pria ini tetap tidak mematahkan kecurigaan perempuan tersebut. Dia terus berusaha, "Ngaku enggak, ini sepeda siapa? Kamu ambil dari mana? Kamu curi dari mana? Kalau enggak saya akan telepon polisi." Laki-laki ini ketika dituduh seperti itu dia tetap, "Enggak, kamu salah paham. Saya enggak mencuri ini, saya bantu orang untuk ngebalikin sepeda ini. Ini bantu orang yang tadinya mau dicuri ini sepedanya." Perempuan itu tetap tidak percaya. Lalu benar saudara, dia menelpon polisi. "Cepat datang Pak, ini orangnya mau kabur, dia bawa sepeda curian, dia mencuri pasti dari orang." Tidak berapa lama, polisi pun datang ke tempat tersebut. Lalu menemui perempuan ini dan juga laki-laki berkulit hitam tersebut. Laki-laki pun bertanya, polisi pun bertanya kepada laki-laki itu, "Ini sepeda punya siapa? Punya kamu bukan?" Laki-laki itu menjawab,
memang ini bukan punya saya nggak pernah ngaku sepeda ini punya saya. Dia jelaskan lagi kalau dia tuh sedang membantu orang mengembalikan sepeda ini yang tadinya sepedanya ini mau dicuri. Lalu ternyata perempuan yang ngaduin laki-laki itu ke polisi, dia mungkin merasa tetap curiga ya, negatif thinking ya sama laki-laki ini. Bilang ke polisi, jangan percaya Pak Polisi, mana ada maling ngaku. Jadi akhirnya saudara, polisi pun akhirnya memborgol laki-laki berkulit hitam itu dan mau membawa laki-laki itu ke polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Lalu ketika dalam mau dibawa nih ya, laki-laki berkulit hitam itu dimasukin ke kantor polisi lewat mobil, tiba-tiba ada anaknya si perempuan itu tanya, loh ini laki-lakinya mau dikemanain? Mamahnya bilang, si perempuan itu ternyata kan, perempuan itu mamahnya bilang gini, ini dia ketahuan nyuri. Dia ketahuan nyuri sepeda, ini gak tahu sepeda punya siapa, pasti dia curi nih. Karena gak mungkin dia berniat baik dengan mukanya dia yang seperti itu dengan kulit hitam. Lalu saudara ternyata anak dari perempuan kulit putih ini bilang sama dia, "Mah, ini orang baik. Ini benar dia mau ngembaliin sepeda. Sepedanya ini sepedaku." Jadi tadi waktu ternyata anaknya itu sebelum mamanya pulang, sebelum si perempuan kulit putih itu pulang, anaknya itu lagi berkeliling dengan sepedanya dia di kompleks barunya. Dia pengen tahu mungkin ya seperti apa perumahannya. Lalu ternyata dalam perjalanan ada orang yang mau mencuri sepedanya. Tapi hendak ditolong sama laki-laki berkulit hitam ini. Saudara, hanya karena laki-laki itu berkulit hitam dan mungkin bagi perempuan yang berkulit putih itu, bagi perempuan tersebut, orang kulit hitam itu suka melakukan tindakan kriminal. Makanya dia mencurigai sekalipun laki-laki itu sudah memberikan penjelasan. Tetap negative thinking, tetap mencurigai. Sudah kalau dari kisah ini ya, justru kita lihat yang akhirnya jahat itu sebenarnya adalah siapa? Perempuan itu. Karena dia menilai, dia menghakimi si pria berkulit hitam itu. Udah pasti ini orang jahat, gak bener pasti dia. Bawa sepeda 2, pasti itu dicuri. Udah negatif thinking duluan. Sampai bawa-bawa polisi lagi. Sudah mungkin kita yang dengar, kita kesel juga kan ngelihat atau mendengar ya kisah perempuan ini. Mungkin kita juga akan mempertawakan gitu kan tindakannya dia. Dia sendiri akhirnya malu, udah dijelasin baik-baik sama laki-laki itu, gak percaya dan ternyata benar. Tapi saudara, seberapa sering kita melakukan hal tersebut, hal seperti ini kepada orang lain? Seberapa sering kita melakukan seperti ini kepada orang lain? Jangan-jangan kita justru juga sering melakukan, menghakimi, menilai kepada golongan tertentu, kepada ras tertentu, kepada mungkin orang tertentu yang kita tahu, oh dia pernah ngelakuin dosa ini loh, dia pernah ngelakuin dosa itu loh. Karena kita merasa diri kita lebih baik, lebih rohani dari orang lain. Bahkan saudara, sesama orang percaya pun, di gereja pun, yang mungkin karena kita tahu dia dosanya apa, kita tahu dia pernah salahnya apa, kita kira gak mau deket-deket atau bergaul sama dia. Merasa saya lebih baik lah. Kita lupa saudara, kalau kita ini juga buruk. Kita lupa kalau kita juga buruk. Kita ngelihat orang Kristen yang ngerokok misalnya ya. Kita langsung bilang, gak bener masa orang Kristen ngerokok. Dan jadinya kita merasa, oh saya lebih baik dari dia. Hanya karena dia ngerokok, saya enggak. Padahal saudara, semua orang gak ada yang baik, semua orang gak ada yang benar, semua orang itu berdosa. Semua orang melakukan dosa, dia, mereka, kita.
Iya, kita juga melakukan dosa. Jadi saudara, khotbah hari ini akan menjadi satu pertanyaan penting untuk kita jawab. Apa artinya kita ini dekat dengan Tuhan? Apa artinya kita ini merasa lebih baik dari orang? Soalnya terlalu sering kita tergoda merasa diri kita ini lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan orang lain. Saya lebih dekat dengan Tuhan, oh dia tidak. Dilihat dari mana? Saya sering pelayanan, dia enggak. Belum tentu saudara. Saya lebih rohani, saya lebih rajin melayani. Saya sering datang ibadah. Kalau misalnya seminar-seminar atau acara gereja, saya hadir. Ini nih pasti enggak nih. Kita cek orang kita satu persatu yang enggak ikut. Nah saudara, sering kita tergoda untuk merasa saya lebih baik, saya ini lebih dekat dengan Tuhan. Benar bukan? Padahal mungkin sesungguhnya yang terjadi tidak benar-benar demikian. Saudara, dari perikop yang tadi sudah kita baca, saudara, kita diberitahukan bahwa ada sebuah perjamuan makan di satu kota. Ini kotanya namanya kota Nain ya. Sang tuan rumah adalah seorang Farisi. Jadi tentunya saudara, jika sang tuan rumah adalah seorang Farisi, maka biasanya orang-orang yang hadir dalam perjamuan makan tersebut, ya orang-orang yang segolongan dengan dia. Orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dipandang baik. Siapa lagi? Pemuka agama dan orang-orang suci rohani lainnya. Saudara, dari orang-orang yang hadir saja, saudara tentu kita tahu, enggak sembarang orang bisa datang. Enggak sembarang orang bisa diundang ke situ. Enggak sembarang orang bisa ikut, diundang, dan dianggap layak. Dan saudara, saat itu Yesus diundang sebagai salah satu tamu undangan. Sebagai siapa? Sebagai seorang guru, seorang rabi. Bahkan kalau kita lihat perikop-perikop selanjutnya, perikop-perikop sebelumnya, Yesus itu bahkan dianggap sebagai seorang nabi. Karena mujizat-mujizat yang dia lakukan. Sudah menjadi satu hal yang wajar jika dalam perjamuan makan seperti itu, sang tuan rumah itu mengundang seorang rabi atau seorang guru yang dihormati saat itu. Sudah mungkin, seperti yang tadi saya bilang, karena sebelumnya kita lihat di kota Nain itu atau di sekitar kota itu ya, Yesus itu melakukan mujizat-mujizat yang besar. Apa yang Yesus lakukan? Yesus baru melakukan mujizat penyembuhan. Kita lihat yang pasal 7, perikop ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Yesus menyembuhkan seorang hamba seorang perwira hanya dengan berkata tanpa harus mampir. Lalu selanjutnya apalagi saudara? Yesus bahkan membangkitkan orang mati. Wajar bukan? Kalau sang tuan rumah yang kita akhirnya tahu bernama Simon mengundang Yesus. Ini seperti kita sedang mengundang seseorang yang terkenal saat itu, yang lagi pembicaraan banyak orang ya, dan juga wah ini bukan orang biasa nih, bukan orang sembarangan kan. Bukannya suatu hal yang wajar jika sang tuan rumah Simon dan dia orang Farisi mengundang Yesus, seorang guru. Sampai di sini saudara, apa yang kira-kira saudara bayangkan terjadi di dalam perjamuan makan tersebut? Tadi saya sudah sebutkan, wajar nih. Yesus saat itu lagi beken nih, ngelakuin mujizat-mujizat yang besar. Bahkan dari sebelumnya, dari zaman Israel di PL ya, belum pernah ada nabi yang membangkitkan orang mati. Sampai di sini kira-kira saudara, apa yang saudara bayangkan terjadi di dalam perjamuan makan tersebut? Oh tentunya karena Yesus itu terkenal karena reputasinya saat itu, bahkan juga melakukan mujizat. Tentu Simon sebagai tuan rumah akan menjamu Yesus, akan memperlakukan Yesus sebagai orang yang terhormat. Tentu kita akan berpikir demikian bukan? Karena jika kita jadi salah satu
orang yang hadir, kita juga mungkin juga akan penasaran dengan sosok Yesus ini. Tapi saudara, ternyata Simon itu tidak melakukannya. Bahkan sikap Simon terhadap Yesus itu dalam perjamuan makan tersebut justru menunjukkan bahwa Simon sendiri tidak menganggap Yesus sebagai seseorang yang layak untuk dihormati. Dari mana kita tahu? Saudara, dalam budaya mereka sudah menjadi suatu kewajiban seorang tuan rumah itu untuk menjamu tamunya dengan baik. Tujuannya apa? Tentu agar menjaga nama baik dari tamunya sendiri. Juga nama baik dari dia sebagai tuan rumah. Oh, tamunya puas. Berarti dia sebagai tuan rumah itu sukses menjamu untuk tamunya ini. Tapi saudara, Simon disebut sebagai tuan rumah ini ya berapa kali? Kita bisa lihat ya, ayat 36 disebut 2 kali. Kita bisa tahu, oh tuan rumahnya itu adalah seorang Farisi. Ayat 39 juga disebut lagi ya. Simon itu sebagai tuan rumah. Ini Simon disebut sebagai tuan rumah itu beberapa kali. Tapi sama sekali tidak diceritakan apa yang Simon lakukan kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh sang tuan rumah itu kepada tamu undangannya. Gak disebutin sama sekali. Saudara bisa lihat di ayat 36 cuman disebut seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Udah selesai. Gak disebutin apa yang dilakukan oleh Simon. Saudara, padahal sebagai seorang Farisi, tentu Simon tahu jelas ada kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan dalam menjamu tamu-tamunya ini. Terlebih lagi, kita tahu ini perjamuan makan. Sebuah perjamuan makan di mana tentu ada aturan keramah-tamahan dari tuan rumah menyambut para tamu. Saudara, misalnya sebagai tuan rumah, ketika saudara menyambut para tamu, saudara bisa menyambutnya itu dengan mencium tangan tamunya. Mencium tangan tamu undangan. Itu menunjukkan sebuah tanda selamat datang dari sang tuan rumah kepada tamu undangan. Tapi tidak dicatat. Simon melakukan sambutan ini kepada Yesus. Selain itu saudara, ada juga pembasuhan kaki. Saudara mengingat ya, kita jalanan saat itu tidak seperti jalanan kita sekarang. Sudah diaspal, tidak lagi berdebu ya. Tidak tanah, maksudnya tidak berdebu. Bisa bayangkan tentu kaki para tamu saat itu akan kotor karena debu jalanan. Nah sebenarnya ritual pembasuhan kaki ini pada dasarnya itu suatu kebiasaan harian. Ritual harian yang dilakukan oleh orang-orang saat itu. Tentu ketika kita mengingat orang-orang saat itu, terutama Simon sebagai orang Farisi dan juga kelompok-kelompoknya itu, mereka adalah orang-orang yang mengagung-agungkan kesucian, bukan? Jadi bukannya suatu hal yang wajar. Ini bukan suatu hal yang jijik. Ini bukan suatu hal yang aneh untuk dilakukan oleh Simon sebagai tuan rumah untuk membasuh kaki tamu-tamunya. Atau seenggaknya kasih air kek buat ngebasuh kakinya supaya gak kotor. Apalagi perjamuan makan masa kakinya kotor berdebu. Tapi saudara, air pun tidak Simon sediakan kepada Yesus. Jadi dia gak biarin. Oh ya, Yesus hadir, silakan duduk. Udah dibiarin begitu saja, seperti tidak dianggap, seperti tidak dijamu, seperti kayak tidak ada. Bahkan saudara, sebenarnya jika Simon menganggap Yesus itu sebagai tamu undangan yang penting, sebagaimana sebenarnya orang-orang yang melihat Yesus itu melakukan mujizat-mujizat, mereka kan pasti ngelihat Yesus sebagai seorang yang penting. Sebagai seorang yang berbeda lah seenggaknya daripada mereka. Nah kalau Simon melihat Yesus sama seperti orang-orang pada saat itu, seharusnya Simon itu mengurapi kepala Yesus dengan minyak harum yang mahal tentunya. Nah saudara, ini aturan atau tindakan ini memang lebih jarang dilakukan dibanding aturan yang tadi.
Ini cium tangan, basuh kaki, itu lebih mengurapi kepala dengan minyak itu lebih jarang dilakukan. Ini adalah satu bentuk tindakan yang spesial terhadap seorang tamu yang dianggap terhormat. Tapi tentu saja saudara, dua yang tadi saja tidak dilakukan oleh Simon. Apalagi tindakan mengurapi ini. Simon tidak melakukannya. Saudara, Simon sebagai seorang Farisi tidak melakukan kewajiban-kewajiban itu. Saudara, bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak bisa, bukan karena tamunya kebanyakan kali, bukan karena itu. Saudara, ingat fakta bahwa dia adalah seorang Farisi. Jadi orang Farisi nggak mungkin melewati aturan-aturan seperti itu, nggak mungkin. Tapi Simon tidak melakukannya karena dia tidak mau memang. Dia membiarkan Yesus datang seperti orang seperti tamu undangan yang tidak diharapkan. Dengan sikapnya terhadap Yesus, ia memperlakukan Yesus seperti memperlakukan seorang tamu yang tidak diinginkan. Simon mempermalukan Yesus di depan tamu-tamu undangan dia yang lain, di depan orang-orang Farisi lain, di antara pemuka agama yang lain, dia mempermalukan Yesus. Ini dia, tamu undangan yang tidak diinginkan, yang dibiarkan begitu saja. Saudara, ia hanya sekedar mengundang Yesus hadir. Tapi ketika Yesus hadir, ia tidak memperlakukan Yesus sebagai pribadi yang terhormat. Mungkin bagi orang lain di luar golongan mereka, ketika mereka tahu, wah, Yesus hadir di rumah Simon. Mungkin mereka merasa, wih, Simon deket ya sama Yesus ya, sampai Yesus pun mau makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mungkin orang-orang lain yang tidak ada dalam perjamuan itu, yang cuma tahu Yesus diundang, mereka akan berpikir demikian, wih deket ya mungkin ya. Oh iya, itu golongan orang suci semua, itu golongan orang rohani semua. Tapi saudara, nyatanya yang terlihat dekat belum tentu demikian. Saudara, Simon bisa saja mengundang Yesus hadir di perjamuan makan di rumahnya. Simon juga bisa menyebut Yesus, memanggil Yesus dengan sebutan guru seperti yang nanti kita lihat di ayat 40. Dia menyebut Yesus sebagai seorang guru. Guru itu kan seorang yang dihormati ya. Tapi nyatanya saudara, apa yang dilakukan Simon kepada Yesus sama seperti ia memperlakukan seseorang yang tidak penting. Dan tindakan dia, ucapan dia memanggil Yesus sebagai guru, itu semua sia-sia. Itu semua cuman bohong doang. Saudara, kita juga mungkin bisa meminta Yesus hadir dalam hidup kita. Kita mungkin bisa memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Bapa kita. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa pelayanan. Kita bisa dilihat orang lain datang beribadah setiap minggu. Tapi sekali lagi saudara, semuanya itu belum menentukan apakah kita ini benar-benar dekat dengan Tuhan. Atau hanya terlihat dekat, tapi sesungguhnya jauh. Saudara, kuncinya adalah bagaimana kita memperlakukan Yesus. Disitulah penentu seberapa dekat kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kuncinya adalah bagaimana kita memperlakukan Yesus. Disitulah penentu seberapa dekat kita dengan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah perjamuan, mungkin sudah dimulai perjamuannya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang entah namanya saja tidak disebut, dia masuk dan merusak suasana perjamuan di antara orang-orang suci itu. Saudara, ia bukan salah satu tamu undangan, bahkan kedatangannya pun tidak diinginkan oleh Simon, tuan rumah, dan juga para tamu-tamu yang lain. Karena akan dianggap mencemarkan nama baik mereka sebagai orang kudus. Saudara, siapa perempuan itu? Dalam Lukas 7 ayat 37, Lukas menyebutkan bahwa perempuan ini adalah
perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saudara, sebenarnya ini adalah cara halus untuk menyatakan bahwa perempuan ini adalah seorang pelacur. Untuk memperhalusnya disebutnya ini adalah perempuan yang terkenal di kota itu sebagai seorang pendosa. Tiba-tiba perempuan berdosa ini, pelacur ini masuk. Dia nggak peduli tatapan sinis orang-orang. Dia nggak peduli orang-orang di situ yang ngelihat dia dengan jijik, dengan tatapan penghakiman. Ngapain lu di sini? Dia terus berjalan. Dan dia berjalan ke arah Yesus. Ia berdiri dekat kaki Yesus. Dan air mata mulai menetes setetes demi setetes. Lalu ia sujud di depan kaki Yesus. Membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Perempuan itu membasuh kaki Yesus yang dibiarkan Simon kotor berdebu. Perempuan itu membersihkannya, membasuh kakinya dengan air matanya sendiri. Lalu menyekanya dengan rambutnya. Lalu apa lagi yang dia lakukan? Dia membawa pualam minyak dan mengurapi kaki Yesus dengan seluruh minyak yang dia bawa itu. Minyak harum yang tentu harganya tidak murah, saudara. Dan itu menjadi satu bagian yang berharga dari perempuan itu. Saudara, mungkin kita yang membaca perikop ini, kita akan merasa, wow, hebat ya perempuan itu ya. Memberikan yang terbaik dari yang dia punya. Dia sampai berlutut seperti itu, bersujud, itu minyaknya dibasuh ke kakinya Yesus, diurapi di kakinya Yesus. Wah, perempuan ini memberikan satu tindakan yang terbaik dari yang dia punya. Tapi saudara, tentu tidak bagi Simon dan juga para tamu undangan yang menyaksikan tindakan perempuan itu kepada Yesus. Saudara, bagi mereka ini adalah skandal yang besar. Bagi mereka tindakan perempuan itu kepada Yesus adalah tindakan yang tidak senonoh. Yang gak pantas kamu lakuin ini di depan umum. Apalagi di rumah saya, orang Farisi. Di perkumpulan pemuka-pemuka agama, gak pantas. Gak layak untuk dilihat. Saudara, jangankan seorang pelacur, perempuan biasa saja pada masa itu dilarang membuka ikatan rambutnya, dilarang rambutnya ini terurai di depan laki-laki lain yang bukan suaminya. Karena itu dianggap sebagai tindakan yang tidak senonoh. Ini sudah tidak senonoh, dia bukan perempuan biasa. Dia adalah seorang pelacur. Nah saudara, saya pikir sebagai sang tuan rumah, Simon merasa, wih, penghinaan besar ini buat saya. Dia melakukan tindakan yang tidak senonoh itu terhadap seorang guru yang saya undang di rumah saya, di rumah seorang Farisi. Tapi saudara, bagi Simon, yang tidak kalah mengherankannya lagi adalah sikap Yesus sendiri kepada perempuan itu. Dia tidak merasa jijik, enggak ngusir-ngusir, enggak. Yesus justru diam, seakan-akan dia tidak keberatan dengan tindakan perempuan itu. Apalagi namanya kalau ini bukan skandal. Mana ada seorang guru agama melakukan demikian dengan perempuan yang terkenal berdosa di kota itu. So, saya yakin perjamuan itu menjadi satu mimpi buruk bagi Simon. Karena itu Simon berkata di ayat 39, halau, Yesus ini adalah seorang nabi. Tentu ia tahu siapa perempuan yang menjamah kakinya ini. Bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara, gak masuk di akalnya Simon. Bahkan mungkin juga para undangan yang lain yang mungkin, kenapa bisa gitu ya? Kenapa kok Yesus diam-diam aja ya? Gak masuk di akalnya Simon bahwa seorang guru, seorang yang bahkan dianggap nabi, Yesus itu membiarkan seorang pelacur mengurapi, menjamah kakinya. Dia gak ngerti. Kenapa bisa seorang pemuka agama selevel Yesus melakukan seperti itu? Gak ngerti, heran. Yesus loh ini yang membangkitkan orang. Yang bahkan nabi-nabi aja, nabi-nabi terdahulu aja gak ngelakuin itu.
Saudara, saya yakin jawabannya adalah karena memang Simon tidak dekat dengan Tuhan. Makanya Simon tidak mengerti kenapa Yesus biasa aja. Kenapa Yesus akan membiarkan perempuan itu melakukan hal demikian. Karena Simon tidak dekat dengan Tuhan. Jika Simon dekat dengan Tuhan, saudara, tentu Simon akan tahu gimana hatinya Yesus. Apa yang Yesus inginkan. Apa yang menyenangkan Yesus. Bahwa Yesus memang datang untuk mencari orang berdosa dan untuk bergaul dengan setiap mereka. Saudara, apa yang seringkali menjadi respon atau sikap kita mungkin ketika kita melihat orang-orang berdosa, orang-orang yang melakukan sesuatu yang kita anggap ini gak pantas nih. Masa orang Kristen ngelakuin ini? Atau bahkan ini gak pantas, gak seharusnya seorang pemimpin agama, seorang pendeta, seorang penginjil melakukan hal ini. Apa yang menjadi respon saudara? Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita akan sama seperti Simon? Ini skandal. Mana ada orang Kristen kayak gini? Mana ada orang Kristen ngerokok? Atau mungkin seperti perempuan kulit putih di awal cerita tadi. Melihat mereka dengan tatapan sinis. Mungkin gak ngomong langsung ya. Tapi melihat dari jauh dengan tatapan sinis, gak bener nih orang. Gak usah ke gereja aja kalau kayak gitu. Gak usah pelayanan aja kalau kayak gitu. Dan merasa akhirnya, saya lebih baik daripada dia. Saudara, apa yang menjadi respon kita? Karena saya mau katakan, kalau nyatanya kita dekat dengan Tuhan, dan kalau kita memperlakukan Yesus dengan serius, menganggap Yesus itu sebagai pribadi yang penting, pribadi yang berharga, maka saudara, apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus kerjakan, saudara seharusnya itu juga penting buat kita. Saya katakan sekali lagi, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kalau kita ini menganggap, memperlakukan Tuhan dengan serius, melihat dia sebagai suatu pribadi yang penting, sebagai suatu pribadi yang berharga dalam hidup kita, maka seharusnya apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus inginkan, di mana condong hatinya Yesus itu juga menjadi satu hal yang penting buat kita. Saudara, hati Yesus itu adalah untuk siapa? Untuk setiap orang-orang berdosa. Kalau hati Yesus untuk orang berdosa, maka itu juga menjadi satu hal yang penting buat saya. Kalau hati Yesus itu adalah untuk memulihkan, untuk membangkitkan, untuk menguatkan orang yang lemah, yang pernah jatuh, maka seharusnya itu juga jadi concern saya. Bukan saya malah menjatuhkan dia, bukan saya malah menghakimi dia. Bukan akhirnya kegagalan dan kejatuhan seseorang itu menjadi alat untuk saya lebih baik. Bukan menjadi suatu hal yang membuat kita tuh merasa membenarkan diri atas dosa-dosa yang sebenarnya kita juga lakukan. Bukan, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, nyatanya kita akan tahu, kita akan menangkap apa isi hati Tuhan. Dan kita akan menganggap penting apa yang Ia kerjakan. Terus saya akan menutup khotbah pada hari dengan satu perenungan. Dan biarlah kita sama-sama merenungkan hal ini. Saudara, dekat dengan Tuhan itu adalah tentang bagaimana cara kita memperlakukan Dia dalam kehidupan kita. Dan dekat dengan Tuhan juga berarti kita menangkap dan menganggap penting apa yang Yesus inginkan terhadap sesama kita dan terhadap dunia. Jadi saudara, seberapa dekatkah kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya terlihat dekat karena kita melakukan ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan pergi ke gereja, pelayanan, tapi sesungguhnya kita ini jauh dari Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi teguran bagi setiap kami. Bahwa mungkin kami merasa kami ini sudah cukup baik, kami sudah cukup dekat dengan Tuhan. Kami sudah melakukan ini dan itu. Namun biarlah Tuhan hari ini, ajarilah kami, berikanlah kami kerendahan hati untuk boleh melihat diri kami dan mengakui siapakah kami sesungguhnya. Bagaimanakah kami memperlakukan Tuhan dan juga sesama. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami, supaya kami boleh dapat terus menanamkan firman Tuhan dalam hati kami, dan bahkan terlebih lagi kami boleh belajar untuk melakukannya dalam hidup kami. Biarlah kedekatan dengan Tuhan itu adalah suatu hal yang kami rindukan. Bukan hanya sebatas omongan belaka, bukan hanya saat kami hanya memanggil Tuhan saja, meminta pertolongan saja. Tapi biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami mau mengenal isi hati Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memperlakukan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami, sebagai satu pribadi yang penting. Sehingga apa yang kau kerjakan dalam dunia itu juga menjadi suatu hal yang penting bagi setiap kami. Tolong pimpinlah kami Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam beberapa masa dalam hidup kita, mungkin ada masa-masa di mana kita merasa begitu lemah dan kita berada dalam pergumulan. Namun mari kita mau ingat kembali bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang akan selalu menolong. Dia akan terus menemani kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan dialah Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Karena terlepas dari bagaimana kita memperlakukan Dia, yang sering kali mendukakan Dia, Dia selalu menepati setiap janjinya. Oleh karena itu, dalam menjalani hari-hari ke depan, mari kita mau terus serahkan hidup kita kepadanya, dan kita mau percaya kepada janjinya yang adalah ya dan amin.
lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janjimu akan amin, kasihmu setia di dalam hidup. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta, lebih dari semua yang dapat kupinta, lebih dari semua yang dapat kupinta. Mari kita berdoa, saudaraku. Kepadamu ya Tuhan, tempat pengharapan kami yang terpercaya dan penuh dengan kesetiaan. Di akhir ibadah ini kembali kami datang untuk membawa segala permohonan doa sekaligus iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Pertama-tama tentu kami terus berdoa bagi negeri kami, secara khusus ya Tuhan bagi jalannya vaksinasi yang sedang terus dikerjakan. Kami mohon anugerah-Mu supaya Engkau memimpin sehingga seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan cepat, sehingga dengan sesegera mungkin ada sebanyak mungkin orang yang ada di negeri ini bisa menerima vaksinasi itu, sehingga ya Tuhan kami boleh melihat keadaan menjadi semakin baik di waktu-waktu yang akan datang. Kami mohon pertolongan-Mu supaya baik proses distribusi maupun proses pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu untuk para pemimpin negeri ini ketika mereka memikirkan, memutuskan, mengelola segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah dengan pertolongan hikmat dan kuat kuasa Tuhanlah mereka dimampukan mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang penuh dengan kejujuran dan takut akan Tuhan, supaya mereka tidak menyalahgunakan akan wewenang ataupun kesempatan yang mereka punya, tapi mereka boleh betul-betul memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Kami berdoa, hamba-Mu ini berdoa bagi segenap umat-Mu yang saat ini sedang bersama-sama beribadah. Kami rindu kiranya Engkau yang akan terus memimpin dan menolong. Engkau sebagai sumber pengharapan. Kami datang ya Tuhan membawa saudara kami yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuhnya, dengan segala sakit penyakit yang dialaminya. Kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bila kiranya tangan Tuhan yang kuat itulah yang kiranya akan menjamah, memulihkan dan bahkan menyembuhkan saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan tubuhnya. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, kami mohon anugerah dan kemurahan Tuhan juga yang membukakan jalan, sehingga kiranya Engkau yang akan memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh menikmati rezeki yang datang dari Tuhan dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Berdoa bagi teman-teman muda yang sedang bergumul untuk merencanakan dan memutuskan akan masa depan mereka, yang akan masuk dalam perkuliahan, yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang akan memilih akan karir yang akan mereka kerjakan atau jalani. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya dengan hikmat-Mu lah mereka semua ini dipimpin untuk boleh mengambil keputusan dengan tepat. Berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang harus mengambil keputusan yang penting, yang akan mengubah, menentukan jalannya masa depan mereka. Di tengah segala ketidakpastian yang ada, di tengah segala kondisi yang tidak menentu ini, hamba-Mu ini berdoa, bila anugerah dan kuasa Roh Kudus sendiri yang akan membimbing umat-Mu, memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dengan pertolongan Tuhan boleh mengambil keputusan-keputusan penting itu dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa-doa kami Tuhan, yang kami bawa semua kepada Tuhan, karena kami sadar tidak ada tempat lain, tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain di mana kami bisa datang untuk berharap mendapat pertolongan. Hanya kepada Tuhan
sumber pengharapan kami. Hanya kepada Engkaulah kami membawa masa depan kami. Ini doa kami, terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, sekarang kita bersama berdiri mengakhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian doksologi. Sekarang saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya ingin menyampaikan satu buah pengumuman, yaitu bahwa pada minggu yang akan datang, Februari minggu kedua, kita bersama-sama akan merayakan kasih karunia Tuhan lewat ibadah perjamuan kudus. Sesuatu yang sudah kita lakukan terakhir kalinya hampir 1 tahun yang lalu. Saya percaya kita semua merindukan untuk bisa bersama-sama kembali merayakan anugerah Tuhan lewat ibadah perjamuan kudus. Karena itu saudara, saya terus mendorong kepada setiap saudara, khususnya yang sudah berhak untuk menerima perjamuan kudus. Bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah mengakuinya di hadapan jemaat dengan menerima baptisan atau CD, maka saudara dipersilakan untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus ini. Roti dan anggur perjamuan telah disediakan. Untuk itu seperti yang telah diumumkan, saudara bisa mengambil di titik-titik atau di tempat-tempat di mana saudara bisa mengambilnya, atau jika saudara merasa kesulitan, saudara bisa menginformasikannya kepada nomor WhatsApp gereja kita, dan nanti anggur dan roti perjamuan itu akan dikirimkan ke alamat saudara. Satu hal yang saya rindukan adalah mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Perjamuan kudus, biarlah ini menjadi satu momen di mana kita boleh sekali lagi diingatkan akan betapa besarnya kasih sayang Tuhan atas hidup kita. Sesuatu yang mungkin sangat kita butuhkan, bukan di tengah-tengah situasi yang bahkan belum betul-betul membaik sampai hari ini. Jangan pernah lupa bahwa kasih Tuhan adalah tetap sama, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih itulah yang telah membawanya turun dari surga, tapi naik ke atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, supaya engkau dan aku boleh menerima anugerah keselamatan. Kasih itulah yang akan kita rayakan lewat perjamuan kudus minggu depan. Maka siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di waktu yang telah ditetapkan, nanti kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus ini. Saya berharap kita bisa meluangkan waktu di jam yang sama, di waktu yang sama. Kita nanti akan bersama-sama menerima perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh kesungguhan dan terarah kepada Tuhan. Semoga biarlah kiranya perjamuan kudus ini
boleh sekali lagi mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.